Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Fauzur Rahmat. NIM saya 110423030 dari kelas IE 0602 dari prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan stack coach problem atau masalah stack coach. Stack coach merupakan masalah yang secara khusus dibuat untuk mengilustrasikan fitur-fitur dan memperkenalkan terminologi pemrograman dinamis. Masalah ini menyangkut seseorang mencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan demam emas di California pada pertengahan abad ke-19. Perjalanan tersebut mengharuskan untuk melakukan perjalanan dengan kereta pos melalui daerah yang belum berpenghuni di mana terdapat bahaya serius berupa serangan oleh para perompak. Meskipun titik awal dan tujuannya telah ditetapkan, ia memiliki banyak pilihan mengenai negara bagian atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian mana yang akan dilalui dalam perjalanan. Rute yang memungkinkan ditunjukkan pada gambar di mana setiap negara bagian diwakili oleh huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi diperlukan 4 tahap perjalanan kereta pos untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatannya di negara bagian A ke tujuan di negara bagian C. Pencari keberuntungan ini adalah orang-orang yang bijaksana yang cukup peduli dengan keselamatannya. Setelah berpikir sejenak, ia menemukan cara yang cukup cerdik untuk menentukan rute yang paling aman. Polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta pos karena biaya polis untuk menempuh perjalanan kereta pos tertentu didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap keselamatan perjalanan tersebut. Rute yang paling aman seharusnya adalah rute dengan polis asuransi jiwa total yang paling murah, biaya polis standar untuk perjalanan kereta pos dari negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan dengan CIJ. Untuk tabel di sini ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel A dan kolom B, C, D. Untuk nilai dari tabel A ke B bobotnya 2, A ke C bobotnya 4, A ke D bobotnya 3. Yang selanjutnya untuk tabel kedua ada baris B, C, D dan kolom E, F, G. Untuk B ke E dengan berbobot 7, C ke E berbobot 3, D ke 4 dengan bobot D ke E dengan bobot 4. Dan untuk B ke F bobotnya 4, C ke F berbobot 2, D ke F bobotnya 1, dan B ke G dengan bobot 6, C ke G dengan bobot 4, D ke G dengan bobot 5. Selanjutnya ada tabel 3 dengan baris E, F, G dengan kolom HI. Untuk E ke H dengan bobot 1, F ke H dengan bobot 6, G ke H dengan bobot 3. Dan E ke I dengan berbobot 4, F ke 3 berbobot 3, G ke I berbobot 3. Dan tabel terakhir, tabel 4, ada baris H dan I dan kolom C. H ke C 3, I ke J berbobot 4. Yang selanjutnya di sini ada sistem jalan dan biaya untuk masalah kereta pos disajikan di bawah ini. Di sini notnya berjumlah 10 dengan diberi label A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Setiap sisi memiliki bobot yang direpresentasikan oleh angka yang tertulis di dekat garis penghubung antara dua simbol. Simbol A terhubung ke B dengan bobot 2, terus ke C dengan bobot 4, dan D dengan bobot 3. Simbol B terhubung ke E dengan bobot 7, terhubung juga dengan F dengan bobot 4, G dengan bobot 6.
simbol J terhubung ke E dengan bobot 3, F dengan bobot 2, G dengan bobot 4. Dan simbol D terhubung ke E dengan bobot 4, F dengan bobot 1, G dengan bobot 5. Simbol E terhubung ke H dengan bobot 1, I dengan bobot 4. Simbol F terhubung ke H dengan bobot 6, I dengan bobot 3. Simbol G terhubung ke H dengan bobot 3, I dengan bobot 3. Simbol H terhubung ke J dengan bobot 3. Simbol I terhubung ke J dengan bobot 4. Yang selanjutnya di sini ada menyelesaikan masalah. Pertama-tama perhatikan bahwa pendekatan yang tidak matang dengan memilih rute termurah yang ditaruhkan oleh setiap tahap berikutnya tidak akan menghasilkan keputusan optimal secara keseluruhan. Mengikuti strategi ini akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya 13. Namun mengorbankan sedikit pada satu tahap dapat memungkinkan penghematan yang lebih besar setelahnya. Misalnya dari jalur A, D, F lebih murah secara keseluruhan daripada A, B, F. Salah satu pendekatan yang mungkin untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan coba-coba. Namun jumlah rute yang mungkin banyak dan harus menghitung total biaya untuk setiap rute bukanlah tugas yang menarik. Untungnya pemrograman dinamis memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada enumerasi menyeluruh. Penghematan komputasi sangat besar untuk versi yang lebih besar dari masalah ini. Pemrograman dinamis dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperluas masalah, menemukan solusi optimal saat ini dari solusi sebelumnya hingga masalah asli terpecahkan secara keseluruhan. Untuk masalah kereta pos, kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari keberuntungan hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi perjalanan kereta pos untuk dilalui. Solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini adalah beralih dari keadaan saat ini, apapun itu, ke tujuan akhirnya keadaan C. Pada saat iterasi berikutnya, masalah diperbesar dengan menambah satu jumlah tahap yang tersisa untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dari setiap kemungkinan keadaan dan ditemukan dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh pada iterasi. Sebelumnya, rincian yang terlibat dalam penerapan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Untuk formulasinya, variabel keputusan Gn, buka kurung, N sama dengan 1, 2, 3, 4, menjadi tujuan langsung pada tahap N, perjalanan kereta pos ke N yang akan ditempuh. Jadi rute yang dipilih adalah A, X1, X2, X3, X4, di mana X4, J, Fn, buka kurung S, Xn, tutup kurung, menjadi total biaya kebijakan keseluruhan terbaik untuk tahap yang tersisa dengan asumsi pencari keberuntungan berada dalam keadaan S. Setiap memulai tahap N dan memilih Xn sebagai tujuan langsung. Dan dengan S dan N, biarkan Xn menunjukkan nilai Xn apapun yang meminimalkan Pn buka kurung S sama dengan Xn dan menjadi nilai minimum Vn buka kurung Sn yang sesuai jadi. Selanjutnya nilai CSXN diberikan oleh tabel sebelumnya untuk CIJ dengan menempatkan I sama dengan S dan J sama dengan Xn adalah tujuan langsung karena tujuan akhir keadaan J tercapai pada akhir tahap 4,F5 buka kurung J tutup kurung sama dengan 0.
Tujuannya adalah menemukan F1 buka kurung A dan rute yang sesuai. Pemrograman dinamis menemukannya dengan menemukan F4 buka kurung S, F3, S tutup kurung F2, S tutup kurung, secara berurutan untuk setiap kemungkinan keadaan S dan kemudian menggunakan F2 buka kurung S untuk mencari F1 buka kurung A. Sebenarnya untuk prosedur penyelesaian tahap 4, ketika pencari keberuntungan hanya memiliki satu tahap lagi yang harus dilalui, yaitu N sama dengan 4. Rutenya setelah itu ditentukan sepenuhnya oleh keadaan saat ini. Dan tujuan akhirnya adalah X4 sama dengan J. Jadi rute untuk perjalanannya kereta pos terakhir ini adalah S sama dengan J. Oleh karena itu, karena F4 sama dengan F4 sama dengan JS, solusi langsung untuk masalah N sama dengan 4 ada. Untuk pelanjutan dari tahap 4 adalah prosedur solusi tahap 3. Ketika pencari keberuntungan memiliki dua tahap lagi yang harus dilalui, yaitu N sama dengan 3, prosedur solusi memerlukan beberapa perhitungan. Misalnya pencari keberuntungan berada di keadaan F. Kemudian seperti yang digambarkan dalam gambar, selanjutnya harus pergi ke keadaan H dan keadaan H atau I dengan biaya langsung CF, H sama dengan 6 atau CF, I sama dengan 3. Masing-masing jika memilih keadaan H, biaya tambahan minimum setelah ia mencapai diberikan dalam tabel sebelumnya sebagai F4 buka kurung H sama dengan 3. Seperti ditunjukkan di atas simpul H dalam diagram. Oleh karena itu, total biaya untuk keputusan ini adalah 6 tambah 3 sama dengan 9. Dan yang lebih kecil, oleh karena itu, pilihan yang optimal adalah yang terakhir, yaitu adalah X3 sama dengan I, karena memberikan biaya minimum F3 buka kurung F sama dengan 7. Dan ini masih di prosedur penyelesaian tahap 3. Selanjutnya itu adalah perhitungan serupa perlu dilakukan saat Anda memulai dari dua kemungkinan keadaan lain, S sama dengan E dan S sama dengan G, dengan dua tahap yang harus dilalui. Selanjutnya adalah cobalah lanjutkan baik secara grafis GBR 10.1 maupun secara aljabar, gabungkan nilai CIJ dan F4 buka kurung S untuk memverifikasi penyelesaian berikut. Yang selanjutnya ada prosedur penyelesaian tahap 2. Penyelesaian untuk masalah tahap kedua adalah N sama dengan 2 yang memiliki tiga tahap yang harus dilalui diperoleh dengan cara yang sama. Dalam kasus ini F2 buka kurung S, X2 sama dengan CSX2 sama dengan F3 buka kurung kali 2. Misalnya, anggaplah bahwa pencari keberuntungan berada di tahap C, seperti yang digambarkan di bawah ini. Selanjutnya, harus pergi ke tahap E, F, atau G dengan biaya langsung CCE sama dengan 3, CC, F sama dengan 2, atau CC, G sama dengan 4 dengan berturut-turut. Setelah sampai di sana, biaya tambahan minimum untuk tahap 3 hingga akhir diberikan oleh tabel N sama dengan 3 sebagai F3 sama dengan 4, F3 sama dengan 7, atau F3 sama dengan 6. Berturut-turut seperti yang ditunjukkan di atas simpul E dan F dan di bawah simpul G pada diagram sebelumnya.
perhitungan yang dihasilkan untuk ketiga alternatif dirangkum di bawah ini. Nilai minimumnya dari ketiga angka ini adalah 7, sehingga total biaya minimum dari keadaan C hingga akhir adalah F2 C sama dengan 7, dan tujuannya langsung adalah X2 sama dengan E. Dan selanjutnya melakukan perhitungan serupa saat Anda memilih dari status B atau D menghasilkan hasil berikut untuk masalah N sama dengan 2. Pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhatikan bahwa E dan F seri sebagai nilai minimal X2, jadi tujuannya langsung dari status B atau D seharusnya adalah X2. N sama dengan 2. Dan ini adalah tabel dari prosedur penyelesaian tahap 2. Dan pada baris pertama dan ketiga tabel ini, perhatikan bahwa E dan F seri sebagai nilai minimal X2. Jadi tujuannya langsung dari status B atau D seharusnya adalah X2 sama dengan E atau F. Selanjutnya, di sini adalah prosedur penyelesaian tahap 1 atau penyelesaian yang terakhir. Beralih ke masalah tahap pertama, N sama dengan 1 dengan keempat tahap yang harus dilalui. Kita melihat bahwa perhitungannya mirip dengan yang baru saja ditunjukkan untuk masalah tahap kedua, N sama dengan 2. Kecuali sekarang hanya ada satu kemungkinan, keadaan awal S sama dengan A, seperti yang digambarkan di bawah ini. Perhitungan ini dirangkum selanjutnya untuk 3 alternatif tujuan langsung, karena 11 adalah minimum. F1 A sama dengan 11 dengan F1 sama dengan C atau D, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Dan ini adalah tabel dari prosedur penyelesaian tahap 1. Selanjutnya, kesimpulannya, solusi optimal untuk keseluruhan masalah ini dapat diidentifikasi dari keempat tabel. Hasil untuk masalah N sama dengan 1 menunjukkan bahwa pencari keberuntungan harus terlebih dahulu menuju keadaan C atau keadaan D. Misalkan ia memilih X1 sama dengan C untuk N sama dengan 2. Hasil untuk S sama dengan C adalah X2 sama dengan E. Hasil ini mengarah ke masalah N sama dengan 3 yang menghasilkan X3 sama dengan H untuk S sama dengan E, dan masalah N sama dengan 4 menghasilkan X4. E sama dengan J untuk S sama dengan H. Oleh karena itu, salah satu rute optimal adalah A ke C, C ke E ke H, H ke J. Memilih X1 sama dengan D, mengarah ke dua rute optimal yang lainnya, A ke D, D ke E ke H, dan A ke D, D ke E ke I ke J. Semuanya menghasilkan total biaya F1 A sama dengan 11. Dan ini adalah rute solusi yang tepat atau efisien dengan biaya yang murah. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.